Nah, oke lor, di video kali ini sambil ngisi waktu, kita akan ngebahas tentang alur cerita dari arc Wano di serial One Piece. Dan karena video ini kemungkinan bakal panjang, jadi aku bagi jadi part 1, part 2, bahkan mungkin sama part 3. Tapi mungkin nanti yang part 3 bakal lebih pendek dibandingkan yang part 1 sama part 2. Dan gak usah lama-lama, mari kita masuk ke alur cerita. Arc Wano ini bersetting setelah arc Reverie, dan berfokus menceritakan tentang konflik dan juga sejarah yang terjadi di negeri Wano. Sebelum masuk ke cerita Wano, kita bahas prolognya terlebih dahulu. Di sini Nekomamushi dan beberapa suku Ming yang bertugas untuk mencari Marco akhirnya telah berhasil menemukannya. Ia berada di suatu pulau yang bernama Sphinx. Sesuai dengan namanya, di pulau ini terdapat banyak hewan yang menyerupai Sphinx. Di pulau ini, Marco berusaha untuk membantu para warga yang ada di sana semampunya. Yang mana pulau ini merupakan warisan dari Shirohige yang berusaha untuk ia jaga. Para penduduk di Pulau Sphinx ini tidak bisa membayar upeti pada pemerintah dunia, karena itu mereka tidak bisa minta perlindungan pada angkatan laut, sehingga para penjual budak maupun bajak laut bebas berkeliaran di sana. Hal serupa juga terjadi pada negara-negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, yang pada akhirnya negara-negara tersebut pun runtuh, dan banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu, yang mana salah satu korbannya adalah Edward Newgate atau nanti dikenal sebagai Shirohige. Shirohige juga terlahir di pulau ini, yaitu di Pulau Sphinx. Meski ia berlayar di usia muda dan kemudian menjadi bajak laut besar, ia tetap peduli pada pulau ini. Ia juga terus mengirimkan uang ataupun keperluan lainnya ke pulau ini tanpa memberitahu identitasnya. Di sini Marco juga mengatakan bahwa Shirohige selalu memberikan semua harta yang mereka temukan untuk menghidupi tempat ini. Tak hanya itu, Marco juga mengatakan bahwa Shanks memakamkan Shirohige dan Ace di dekat sini. Di sini juga terungkap penyebab awal sampai terjadinya perang balas dendam antara sisa bajak laut Shirohige yang dipimpin oleh Marco melawan bajak laut Kurohige yang dipimpin oleh Teach. Yang mana di sini Marco dan rekan-rekannya berusaha untuk melindungi apa yang sudah dilindungi oleh Shirohige selama ini. Namun kemudian mereka pun kalah setelah bertarung dengan Kurohige dan semuanya pun direbut dari mereka. Di sini juga diketahui bahwa ternyata ibu dari Weevil yaitu Bakin pernah satu kapal dengan Shirohige sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu. Weevil sendiri adalah seorang Shichibukai yang mengaku sebagai anak kandung dari Shirohige. Ia dan ibunya yaitu Bakin juga dirumorkan tengah menyerang orang-orang yang memiliki hubungan dengan Shirohige. Marco di sini juga berpikir bahwa kemungkinan mereka hanya mengincar harta warisan dari Shirohige. Meskipun harta yang ditinggalkan oleh Shirohige sekarang tinggal Pulau Sphinx yang tengah dilindungi oleh Marco ini. Marco pun merasa cepat atau lambat ia dan pulau ini pasti akan menjadi incarannya. Namun meski berkata demikian, nanti pada akhirnya Marco tetap menyusul Nekomamushi dan juga Izo ke negeri Wano untuk membantu rekan-rekannya dan juga Luffy. Nah, sekarang mari kita masuk ke alur Wano. Di sini Luffy, Carrot, dan juga setengah krunya yang lain setelah berhasil kabur dari kejaran armada Big Mom berkat bantuan Jirma Double Six dan juga para anggota bajak laut matahari, akhirnya memasuki perairan Wano. Di sini mereka harus mendaki air terjun untuk bisa sampai ke Wano Kuni. Mereka di sini berhasil mendaki air terjun berkat Luffy yang berpegang kepada ikan koi raksasa yang ada di perairan tersebut. Tapi begitu mereka sampai di atas, mereka harus langsung menghadapi tantangan yang kedua, yaitu mereka harus berhadapan dengan pusaran air. Di sini Sanji membawa Carrot, Chopper, dan juga Brook terbang bersamanya. Awalnya Luffy juga berniat untuk menyusul mereka, tapi karena ia di sini malah dipegangi oleh gurita yang numpang ke kapal mereka, akhirnya ia dan juga Saniko pun tenggelam ke laut. Untungnya Luffy di sini masih hidup. Sesampainya Luffy di negeri Wano, di sini ia bertemu dengan seorang bocah yang bernama Tama dan juga seorang pengrajin pedang yang bernama Tenguyama Hitetsu. Otama sendiri adalah seorang anak kecil di Wano yang juga pernah bertemu dengan kakaknya Luffy yaitu Ace. Sedangkan Hitetsu sendiri adalah seorang pengrajin pedang dari Wano yang juga merupakan orang yang membuat pedang Sandai Kitetsu yang sekarang digunakan oleh Zoro. Di sini saat Luffy terdampar di pantai, ia pun kemudian menyelamatkan Tama yang diculik oleh anak buah Kaido. Tama pun kemudian membawa Luffy ke desa Amikasa. Desa Amikasa dulunya merupakan tempat yang ditinggali oleh beberapa warga Wano, meskipun sekarang sudah ditinggalkan dan hanya tinggal ada Tama dan juga Hitetsu. Dulu tempat itu dihancurkan oleh Drake yang saat itu sudah menjadi bawahan Kaido. Sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan Tama, Tama pun memberikan Luffy semangkuk nasi. Padahal Tama sendiri belum makan, ia hanya makan nasi saat ulang tahunnya dan juga saat tahun baru. Dan hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya. Tama pun kemudian memaksakan dirinya untuk meminum air dari sungai yang tercemar untuk menahan rasa laparnya, yang kemudian ia pun terkena demam. Di sini juga diketahui bahwa Tama sedang menunggu seorang bajak laut yaitu Portgas DS, yang tak lain tak bukan adalah kakak angkat dari Luffy. Karena Ace sudah berjanji bahwa suatu saat ia akan kembali. Luffy yang mendengar hal itu langsung mengatakan yang sebenarnya pada Tama bahwa Ace sudah meninggal, yang kemudian membuat Tama pun pingsan. Hitetsu di sini juga termakan emosi karena Luffy yang terlalu blak-blakan. Ia juga menceritakan tentang Ace dan juga krunya yang terdampar di negeri Wano. Saat itu ketika mereka terdampar, makanan dan juga minuman mereka diambil oleh para warga yang sudah kelaparan. Namun mereka terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata Ace tidaklah marah dan juga tidak ingin balas dendam. Bahkan ia malah membantu para penduduk yang ada di sana.
Di sini ia juga membuat janji kepada Tama bahwa suatu saat ia akan kembali dengan kru yang lebih besar dan membuat negeri ini menjadi tempat di mana Tama bisa makan sepuasnya. Ia juga berjanji akan mengajaknya berpetualang suatu hari nanti. Wano Kuni atau negeri Wano di cerita One Piece adalah negeri yang tertutup dari dunia luar. Dengan kata lain, informasi yang ada di dalam negeri Wano tidak akan bisa dengan mudah diketahui oleh orang-orang di luar Wano. Begitu pula, informasi yang ada di luar negeri Wano tidak akan mudah diketahui oleh orang-orang yang ada di dalam negeri Wano. Negeri ini sendiri disegani oleh dunia luar karena memiliki sejarah panjang dengan samurai mereka yang kuat. Yang mana kini mirisnya negeri itu telah berubah menjadi negeri yang sekarat dikarenakan pencemaran limbah pabrik dan juga perbudakan yang dilakukan oleh Orochi dan juga Kaido. Tak hanya itu, di sini juga banyak yang dipaksa untuk melakukan kerja paksa, dan anak-anak didoktrin dengan sejarah palsu bahwa Orochi adalah pahlawan dan Oden serta para pengikutnya adalah penjahat. Luffy pun kemudian bawanya ke kota untuk mencari dokter. Sebelum ia pergi, Luffy di sini sempat meminjam Nitai Kitetsu yang ada di tempat Hitetsu. Hingga di tengah jalan ia pun bertemu dengan Zoro yang saat itu habis menolong Otsuru yang dikejar-kejar oleh anak buah Kaido. Otsuru sendiri merupakan istri dari Kinemon. Zoro pada saat itu juga sudah menjadi buronan di ibu kota bunga karena ia telah membunuh hakim. Zoro di sini juga sempat bertarung dengan Hawkins yang saat itu sudah menjadi bawahan Kaido. Namun mereka di sini berhasil kabur. Karena kondisi Tama yang makin memburuk, akhirnya Tama pun dibawa ke tempat Otsuru yang ada di kota Okobore. Di sini ada satu pelayan toko Otsuru yaitu Kiku atau Kikunojo. Oh iya, jangan kejebak, Kiku ini cowok ya. Awalnya di sini ada seorang pesumo yang bernama Urashima yang ingin melamar si Kiku, tapi akhirnya dia pun lari setelah bertemu dengan Zoro. Nah, setelah itu Tama pun akhirnya diobati dan diberikan Oshiruko oleh Otsuru. Di sini lukanya Zoro juga sempat diobati oleh Kiku. Otsuru di sini menjelaskan sedikit tentang Wano kepada Luffy dan juga Zoro. Ketika Otsuru sedang menjelaskan tentang Wano, di sini ia juga sedikit menyinggung tentang Orochi. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang gifters yang menyerang Otsuru karena mengatakan hal buruk tentang Orochi. Untungnya di sini Zoro berhasil menangkis serangan itu. Oh iya, sekalian aja aku jelasin biar sekali jalan. Jadi di pasukannya Kaido itu ada 3 pasukan yang paling banyak jumlahnya. Yang pertama yaitu Waiters. Sesuai sebutannya, Waiters itu adalah sebutan untuk para anggota bajak laut Kaido yang belum memakan dan juga masih menunggu giliran untuk memakan buah iblis buatan tipe Zoan yaitu Smile. Yang kedua yaitu Gifters. Gifters adalah sebutan untuk mereka yang sudah mendapatkan giliran dan sudah memakan buah iblis buatan tipe Zoan yaitu Smile dan berhasil mendapatkan kekuatannya. Dan yang ketiga yaitu Pleasures. Pleasures adalah mereka yang sudah memakan buah iblis buatan tipe Zoan yaitu Smile, namun gagal untuk mendapatkan kekuatan tipe Zoan tersebut, yang mana efek sampingnya adalah mereka akan terus tertawa seumur hidup mereka dan tidak bisa berenang. Setelah itu terjadilah ribut-ribut yang kemudian Tama pun diculik dan dibawa ke distrik Bakura. Luffy, Zoro, dan Kiku yang mengejarnya kemudian masuk ke distrik Bakura. Di sini anak buah Lau yang melihat mereka masuk ke distrik Bakura juga segera memberitahu Lau. Luffy pun kemudian terlibat pertarungan sumo dengan Urashima dan berhasil mengalahkannya serta menghempaskannya. Sebelum Luffy datang, di sini Tama sempat dipaksa untuk mengeluarkan danggu dari pipinya oleh Holtem dengan menggunakan pencatut. Soalnya Tama ini pengguna buah iblis Kibi-Kibi no Mi yang mana ia bisa mengeluarkan danggu dari pipinya dan bisa menjinakkan binatang serta pengguna buah iblis buatan tipe Zoan. Melihat pipinya Tama yang terluka karena ditarik paksa menggunakan pencatut, Luffy pun kemudian marah dan mengajar Holtem menggunakan Red Hawk. Yang mana momen ini mengingatkan Tama kepada es yang bisa mengeluarkan api. Di sisi lain, Hawkins yang menuju ke tempat Luffy dihadang oleh Lau dan sempat terjadi pertarungan singkat antar keduanya. Di sini Tama juga sempat menjinakkan Speed yang merupakan anggota Gifters. Tak hanya itu, di sini mereka juga mencuri persediaan makanan dan minuman yang kemudian dibagikan ke warga Okobore. Luffy, Lau, Zoro, dan juga Kiku kemudian menuju ke reruntuhan Kastil Oden. Namun Zoro kemudian berpisah di tengah jalan karena ada yang menyerang. Disinilah kemudian terungkap bahwa Kiku ternyata merupakan salah satu samurai pengawal Kozuki Oden seperti Kinemon. Tak lama setelah itu, Sanji, Nami, dan juga kawan-kawannya Luffy yang terpisah dengan Luffy juga akhirnya berhasil bertemu dengan Luffy dan juga Kinemon. Kinemon di sini juga menceritakan bahwa dirinya, Raizo, Momonosuke, Kiku, dan juga Kanjuro berasal dari Wano 20 tahun yang lalu. Mereka diterbangkan ke masa depan dengan kekuatan Amatsuki Toki yang merupakan istri Kozuki Oden sekaligus ibu dari Kozuki Momonosuke dan juga Kozuki Hiyori dengan kekuatan buah iblis miliknya yaitu Toki Toki no Mi. Keadaan Wano di masa kini sudah berubah drastis dari 20 tahun yang lalu. Bahkan para samurai Oden juga seluruh keluarga Oden dikira sudah mati. Di sini juga nampak telah dibuatkan batu nisan mereka, namun ternyata mereka masih hidup dan ternyata mereka tetap memiliki sekutu bahkan setelah 20 tahun. Orang-orang yang masih loyal kepada klan Kozuki ini memiliki tanda bulan sabit di kaki mereka. Kinemon dan kawan-kawannya pun kemudian bagi tugas. Kiku bertugas untuk mengumpulkan segala informasi yang ada di Wano, sedangkan Kinemon, Raizo, Momo, dan juga Kanjuro berlayar untuk mencari sekutu. Saat menuju ke Zou, kapal mereka pun karam dan mereka terpisah dengan Raizo. Berlanjut dengan terpisah dengan Kanjuro di Dressrosa dan Momonosuke yang salah naik kapal sehingga malah pergi ke Panghazard.
Kinemon yang mengejar Momo pun kemudian sampai di Panghazard dan akhirnya bertemu dengan Luffy dan kawan-kawannya juga dengan Law. Kinemon juga menceritakan bahwa dulu Kuri adalah wilayah tanpa hukum, yang pada akhirnya berhasil dibangun ulang oleh Oden. Bahkan ia mengalahkan pimpinan mereka yaitu Ashura Doji, yang mana ia juga kemudian menjadi anggota dari 9 samurai sarung pedang merah atau Akazaya Kunino Otoko. Kinemon di sini meminta Luffy dan kawan-kawannya untuk menyebarkan selembaran yang berisi kode tentang lokasi dan juga tanggal penyerangan ke Onigashima kepada para warga yang memiliki tanda bulan sabit di kaki mereka. Ia juga meminta Luffy dan kawan-kawannya untuk membantu mencari Ashura Doji, Denjiro, dan juga Kawamatsu, yang merupakan anggota samurai sarung pedang merah. Robin menyelinap dan menyamar sebagai geisha, sementara Usopp menjadi penjual obat katak, dan Franky sebagai tukang kayu untuk mendapatkan blueprint Onigashima. Di sisi lain, Ashura Doji yang saat ini menggunakan nama Sutenmaru tengah menjarah makanan yang diberikan Luffy kepada para penduduk Okobore. Di sana juga ada Jack yang sedang mencari Luffy. Ashura Doji sendiri ingin dijadikan bawahan oleh Kaido, karena itu ia masih tetap dibiarkan hidup. Keadaan kemudian diperburuk dengan Kaido yang sedang mabuk dan berubah ke wujud naganya serta langsung menuju ke kota Okobore untuk mencari Luffy dan juga Law. Hawkins kemudian mengatakan bahwa Luffy dan Law ada di reruntuhan Kastil Oden. Saat Luffy dan Law sedang menuju ke kota Okobore, Kaido pun menyerang ke reruntuhan Kastil Oden hingga hancur. Namun untungnya dengan kemampuan Juku-Juku no Mi milik Shinobu, mereka berhasil menghindari serangan itu. Akan tetapi Luffy yang melihat kawan-kawannya dihancurkan di depan matanya kemudian termakan amarah dan menyerang Kaido secara mendadak. Di sini Luffy sebenarnya sudah berniat untuk langsung pergi dan mengecek keadaan kawan-kawannya, namun ia terhenti ketika melihat Speed yang terluka dan mengetahui bahwa Tama juga dilukai oleh Kaido. Akhirnya Luffy pun murka dan menyerang Kaido secara membabi buta. Namun semua serangan Luffy itu tak terlalu berefek kepada Kaido dan hanya membuat Kaido sadar dari mabuknya, yang pada akhirnya Luffy pun berhasil dikalahkan oleh Kaido dengan satu serangan telak hingga ia pingsan dan terluka parah. Law sendiri di sini berhasil dibuat mundur oleh Hawkins dan juga anak buahnya karena ditembak menggunakan paku batu laut. Menariknya di sini sebelum Luffy dibawa ke penjara Udon, ia sempat menggunakan Haoshoku Haki meskipun dalam kondisi tak sadar. Kaido di sini juga sempat mengatakan bahwa Kid juga memiliki Haoshoku Haki. Ashura Doji juga mengatakan bahwa itu adalah kemampuan yang sama yang dimiliki oleh Oden. Yang berarti ini menambah jumlah pengguna Haoshoku Haki yang diketahui sampai sejauh ini. Nah sekarang kita lompat dulu ke flashback biar nanti lebih enak jelasinnya, jadi nggak lompat-lompat lah. 41 tahun yang lalu, Kozuki Oden yang merupakan anak dari Shogun Negeri Wano yaitu Kozuki Sukiyaki juga merupakan anak laki-laki pertama dari klan Kozuki yang mengharuskannya untuk mewarisi kemampuan membaca dan juga menulis aksara pada poneglyph, sehingga ia dapat membaca Ryo Poneglyph maupun Rod Poneglyph. Di negeri Wano sendiri, kemampuan ini hanya diwarisi oleh keluarga Kozuki atau lebih tepatnya klan Kozuki secara turun-temurun. Oden sendiri sudah berulang kali ingin keluar dari negeri Wano karena merasa bahwa negerinya terlalu sempit. Ia selalu ingin melihat dunia luar meskipun ia selalu gagal. Tak hanya itu, ia juga sering membuat kerusuhan di negeri Wano yang pada akhirnya ia pun sempat dicoret dari daftar keluarga klan Kozuki. Pada waktu itu, Kinemon yang masih muda yang merupakan preman di ibu kota menjarah hasil curian dari beberapa orang, yaitu anak babi putih. Niatnya awalnya agar ia bisa mendapatkan uang dengan menjual anak babi itu. Tapi Kinemon tidak tahu bahwa ternyata induk dari anak babi itu akan mengikuti kemanapun anaknya pergi, yang mana induknya ini sebesar gunung. Kinemon sendiri baru tahu setelah ia diberitahu oleh Denjiro yang saat itu juga masih muda. Namun untungnya amukan sang induk bisa dihentikan oleh Kozuki Oden. Oh iya, Oden ini memiliki dua pedang, yang pertama yaitu Meito Enma dan yang kedua yaitu Meito Ameno Habakiri, yang merupakan dua pedang dari 21 pedang Owazamono, yang setara dengan Shusui dan juga Wado Ichimonji serta Nidai Kitetsu. Setelah mengalahkan sang induk babi dan menyelamatkan ibu kota bunga, Kinemon dan juga Denjiro pun yang kagum terhadap Oden kemudian mengikutinya dan bermaksud untuk menjadi pengawalnya. Di sini juga sempat diperlihatkan Shimotsuki Yasuye yang merupakan daimyo dari Hakumai. Ia masih satu marga dengan Shimotsuki Ryuma yang pernah dilawan Zoro di Thriller Bark, yang pada akhirnya Ryuma menyerahkan Shusui kepada Zoro. Ryuma sendiri memiliki keturunan yang bernama Shimotsuki Ushimaru yang merupakan daimyo Ringo. Ada juga Shimotsuki Kozaburo yang merupakan pembuat Wado Ichimonji dan juga Meito Enma. Yang mana lebih dari 50 tahun yang lalu sebelum timeline utama, ia pergi meninggalkan negeri Wano tanpa izin, dan pada akhirnya, ia pun bertemu Zoro di usia tuanya. Ia juga merupakan orang yang memberitahu tentang kata-kata Tsunachi kepada Zoro waktu kecil, sekaligus kakek dari Kuina sahabat Zoro sewaktu kecil. Nah, Yasuye di sini juga memiliki satu pelayan baru yaitu Orochi. Pada waktu itu, ia masih menyembunyikan nama aslinya yaitu Kurozumi Orochi. Klan Kurozumi sendiri dianggap sebagai keluarga pengkhianat di Wano. Bahkan para keturunannya terus-menerus dipersekusi dan juga disiksa, yang menyebabkan dendam mereka kepada Wano sangatlah besar. Di masa lalu, Shogun Wano yang merupakan ayah dari Kozuki Sukiyaki tidak kunjung memiliki keturunan, yang membuat para daimyo yang melayaninya menjadi resah. Para pelayannya ini ada dari klan Shimotsuki, Kurozumi, Uzuki, Amatsuki, dan juga Fugetsu. Di sini dikatakan bahwa mereka mulai berpikir bahwa diri mereka masing-masinglah
yang pantas menjadi shogun selanjutnya. Akhirnya klan Kurozumi atau lebih tepatnya kakeknya si Orochi kemudian membunuh satu persatu daimyo yang menjadi saingannya dan merencanakannya sedemikian rupa sehingga nampak seperti kecelakaan. Sang shogun pun kemudian juga terbebani dengan kematian para daimyo yang membuatnya akhirnya jatuh sakit. Rencana kakeknya Orochi di sini hampir berhasil. Namun justru saat ia hampir berhasil ini, Kozuki Sukiyaki pun lahir. Rencana Kurozumi pun gagal bahkan terbongkar. Di sini kakeknya Orochi bahkan dipaksa untuk melakukan seppuku. Klannya juga kemudian dibubarkan dan mulai dibenci mulai saat itu. Di masa lalunya saat dikejar-kejar oleh warga Wano, Orochi tak sengaja bertemu dengan Kurozumi Higurashi dan juga Kurozumi Semimaru, yang kemudian ia pun menceritakan kepada Orochi kenapa klan Kurozumi dibenci dan akhirnya ia berhasil menghasut Orochi untuk membalas dendam kepada Wano. Higurashi juga merupakan pengguna Devil Fruit yaitu Mane-Mane no Mi yang membuatnya bisa merubah tubuhnya menjadi seperti orang lain yang ia sentuh. Yang mana nantinya buah iblis ini akan dimakan oleh Mr. Two setelah Higurashi dibunuh oleh Kaido. Sedangkan Semimaru merupakan pemakan buah iblis Bari-Bari no Mi yang nantinya bakal dimakan oleh Bartolomeo. Orochi di sini juga diberi buah iblis tipe Zoan yaitu Happy Happy no Mi model Yamata no Orochi. Orochi juga kemudian berhasil menemukan satu orang lagi anggota klan Kurozumi yang dapat ia percaya yang bernama Kurozumi Kanjuro. Ketika ia masih kecil, orang tuanya dibunuh di depan matanya. Ia juga tidak bisa memikirkan apapun ataupun merasakan apapun. Ia pun akhirnya menuruti segala perintah Orochi dan berpura-pura menjadi pengawal Oden, namun ia terus memberitahu segala sesuatunya kepada Orochi. Ia juga kemudian menyamar dengan identitas palsu yang diberikan oleh Orochi yaitu Yutaji Kanjuro. Di sini ia juga diberi buah iblis putih-putih no Mi yang memungkinkannya untuk mengubah gambar yang ia buat menjadi kenyataan. Nah, kembali lagi ke Oden, singkatnya Oden pun berniat untuk pergi ke Kuri yang merupakan wilayah tanpa hukum di negeri Wano, yang saat itu dikuasai oleh Ashura Doji. Dalam perjalanannya, Oden selalu menulis segala sesuatu yang ia alami maupun segala sesuatu yang ia saksikan, yang nantinya akan menjadi buku jurnalnya. Di perjalanan menuju Kuri, lebih tepatnya di Ringo, ia bertemu dengan dua anak laki-laki kakak beradik yang saat itu sedang berusaha mengamen untuk mendapatkan uang, yang pada akhirnya nanti mereka menjadi pengikut Oden, yaitu Kikunojo dan juga Izo. Kemudian ketika ia di Kibi, ia bertemu dengan Kanjuro yang waktu itu masih suka memotong rambut dari orang yang sudah mati ataupun yang masih hidup untuk dijadikan kuas lalu kemudian dijual. Akhirnya setelah diajar oleh Oden, ia juga kemudian menjadi bawahan Oden. Lalu ketika ia di Udon, ia bertemu dengan Raizo yang merupakan mantan ninja yang mundur dari kelompok ninja Oniwa Banshu setelah ia ditolak oleh salah satu kunoichi di sana. Oden kemudian sampai di Kuri dan bertarung dengan Ashura Doji lalu kemudian mengalahkannya. Ia juga kemudian membangun Kuri yang awalnya sangat terbelakang menjadi makmur. Bahkan ia kemudian menjadi daimyo dari Kuri. Ia juga kemudian bertemu dengan Inuarashi dan juga Nekomamushi yang berasal dari suku Ming, yang pada saat itu mereka berlayar ke Wano karena dikatakan bahwa klan Kozuki yang ada di Wano seperti saudara mereka sendiri. Di sini juga ada Kawamatsu. Dulu kapalnya karam dan ia serta ibunya pun terdampar di Wano, namun pada akhirnya ibunya pun meninggal. Ke-10 orang ini kemudian menjadi pengawal Oden dan juga samurai Oden. Tak lama setelah itu, Oden pun bertemu dan juga sempat bertarung dengan Shirohige yang kapalnya terdampar di pinggiran pantai di negeri Wano. Ia juga sempat memintanya untuk memberikan tumpangan di kapalnya karena ia ingin melihat dunia luar. Akhirnya ketika Shirohige hendak pergi, Oden pun melempar rantai ke tiang kapal milik Shirohige. Ia juga kemudian berpegangan pada rantai itu, namun Izo yang mengetahuinya juga kemudian mengikuti Oden. Akhirnya Shirohige pun memberikan Oden kesempatan. Jika ia bisa bertahan selama 3 hari memegang rantai itu, maka ia akan diizinkan bergabung dengan Shirohige. Sedangkan Izo diangkat dan dibawa ke atas kapal milik Shirohige oleh Marco. Akhirnya setelah bertahan dan kurang 1 jam lagi, Oden pun melepaskan rantai itu karena ia mendengar suara wanita yang butuh pertolongan. Ia pun kemudian terdampar di suatu pulau dan menolong wanita itu dari kejaran para penjual budak. Wanita itu adalah Amatsuki Toki. Toki sendiri lahir sekitar 800 tahun yang lalu. Kemudian ia melompat ke masa depan dan bertepatan dengan eranya Oden dengan menggunakan kemampuan buah iblis yang ia miliki, yaitu Toki Toki no Mi. Toki sejak kecil ingin pergi ke negeri Wano karena orang tuanya berasal dari sana. Ia juga awalnya berniat untuk mencari hari di mana dunia terguncang setelah 800 tahun. Namun saat ia bertemu dengan Oden, ia kemudian mengurungkan niatnya dan justru jatuh hati kepada Oden. Tak lama setelah itu, Oden juga kemudian dijemput dan juga bergabung dengan Shirohige bersama Toki. Dan ia pun memulai petualangannya bersama mereka. Di sini juga ada Izo, Nekomamushi, dan juga Inuarashi. Lalu di tahun kedua pelayaran Oden bersama Shirohige, anak pertamanya bersama Toki pun lahir, yaitu Kozuki Momonosuke. Mereka juga nantinya bertemu dengan Marshal Didich yang saat itu masih kecil, yang akhirnya juga bergabung dengan Shirohige. Di sini karena jumlah anggotanya semakin banyak, Oden juga kemudian diangkat menjadi kapten divisi kedua oleh Shirohige, sebelum nantinya di kemudian hari akan diisi oleh S. Di sisi lain, Kozuki Sukiyaki yang merupakan shogun negeri Wano kondisinya semakin memburuk.
Mengetahui hal itu, Orochi pun dibantu oleh Kurozumi Higurashi dengan segala tipu muslihatnya, yang akhirnya ia pun berhasil mendapatkan jabatan shogun. Kembali ke tempat Kozuki Oden di tahun keempat pelayaran Oden, di sini ia nampak sudah memiliki 2 anak, yang mana satunya adalah perempuan yang diberi nama Kozuki Hiyori. Di sini pula terjadi pertempuran selama 3 hari antara bajak laut Roger melawan bajak laut Shirohige, yang mana setelah bertarung 3 hari justru terjadilah barter antara kedua anggota. Di sini juga diketahui bahwa ternyata Teach tidak pernah tidur sejak lahir sampai sekarang. Dan di momen inilah Roger juga memberitahu bahwa setelah mereka mengikuti log post dan sampai di pulau terakhir yaitu Lodestar Island, di sana log postnya hanya berputar-putar, dan ia pun sadar bahwa harusnya masih ada 1 pulau lagi. Ia pun meminta pada Shirohige untuk meminjamkan Oden selama 1 tahun agar ia bisa ikut di kapalnya Roger. Yang pada akhirnya Oden pun pindah di kapalnya Roger untuk menemani pelayaran terakhirnya karena usianya kurang lebih tinggal 1 tahun. Sementara Izo tetap tinggal di kapalnya Shirohige. Dan yang pindah ke kapalnya Roger itu ada Oden, Toki, kedua anaknya, Inuarashi, dan juga Nekomamushi. Oden pun pergi ke banyak tempat seperti Pulau Langit, Water Seven, bahkan Pulau Manusia Ikan. Saat di Pulau Langit, yang menulis kalimat yang berisikan tentang Roger di sini menggunakan aksara poneglyph adalah Oden. Dan ketika mereka tiba di Pulau Manusia Ikan, ternyata di sini terdapat Rod Poneglyph dan juga Rio Poneglyph. Roger sendiri sudah memiliki 1 salinan Rod Poneglyph yang ia curi dari Lin atau Big Mom. Dan yang satu lagi ada di Zou, yang nantinya mereka juga menuju ke sana. Sementara yang satu lagi ada di Wano. Saat mereka sedang menuju ke Wano Kuni untuk mengambil salinan Rod Poneglyph, Toki kebetulan jatuh sakit. Krokas pun kemudian menyarankannya untuk menurunkan Toki di negeri Wano. Neko dan Inu di sini juga menyarankan Oden untuk ikut menurunkan Hiyori dan Momonosuke di negeri Wano. Mereka berdua di sini juga menawarkan diri untuk menemani dan juga merawat Toki serta kedua anaknya bersama para pengawal Oden yang lain. Di sini menariknya justru Toki lah yang meminta Oden untuk melanjutkan perjalanannya. Namun pada saat itu Wano sudah mulai dijadikan pabrik senjata. Meski mengetahui bahwa ada sesuatu yang berbeda di Wano Kuni, Oden memilih untuk pura-pura tidak melihatnya dan hanya mengambil salinan Rod Poneglyph lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke Zou. Inuarashi dan juga Nekomamushi di sini juga menitipkan pesan untuk Hitsuki Sukan, yang pada akhirnya Roger pun mendapatkan seluruh salinan dari keempat Rod Poneglyph. Mereka pun segera bergegas menuju ke pulau terakhir dari Grand Line atau mungkin lebih tepatnya dunia baru. Namun karena bagi yang tiba-tiba sakit, ia dan juga Shanks tidak ikut ke pulau terakhir. Setelah itu, Roger dan juga krunya pun segera menuju ke sana, ke pulau terakhir, dan ketika mereka sampai di sana, mereka melihat harta karun yang luar biasa. Tak hanya itu, mereka juga akhirnya mengetahui tentang apa yang terjadi pada abad kekosongan, apa itu makna dari nama Di, senjata kuno, dan juga semua tentang dunia One Piece. Namun yang menarik di sini adalah ketika Roger dan juga para krunya sampai di sana, mereka semua tertawa bahkan hampir menangis. Ia bahkan berharap andai ia lahir di era yang sama dengan Joy Boy. Ia pun kemudian memberi nama untuk pulau yang belum dijamah siapapun selama 800 tahun itu dengan nama Laftel. Yang nama itu kemudian akan dipakai dan bahkan melegenda hingga di era Luffy dan kawan-kawannya. Setelah berhasil mencapai pulau terakhir dari Grand Line, Roger pun dijuluki sebagai Raja Bajak Laut. Pemerintah dunia di sini juga berusaha untuk menyembunyikan nama asli dari Roger. Yang aslinya itu Goldie Roger menjadi Gold Roger atau Goldo Roja kalau dibaca kata kanannya. Tak lama setelah itu, Roger pun kemudian membubarkan kru bajak lautnya. Mereka juga kemudian mengantar sang kapten dan menurunkannya di sebuah pulau sambil membawa obat-obatan dalam jumlah yang banyak dari Krokas. Yang kemudian mereka selanjutnya mengantar Oden kembali ke Wano. Sekembalinya di Wano, ia baru mengetahui kondisi Wano yang sudah sangat parah. Ia juga mendengar tentang penyerangan yang dilakukan ke kastil Oden hingga melukai istrinya yaitu Kozuki Toki saat ia sedang berusaha melindungi Momonosuke. Akhirnya Oden pun murka dan berniat untuk memenggal kepala Orochi. Namun tebasan dari pedang Oden sayangnya tidak bisa menembus bari-bari Nomi milik Semimaru. Orochi di sini juga menyandra banyak orang yang ia culik dan akan dipersembahkan ke Kaido. Kaido dan Oden pun sempat bertarung di atap kastil. Namun kemudian Orochi menawarkan suatu perjanjian bahwa mereka akan pergi dalam 5 tahun saat perahu yang dibangun sudah selesai. Ditambah jika Oden menari dengan telanjang sebagai permintaan maaf pada klan Kurozumi setiap minggu, maka orang-orang yang disandra akan dibebaskan. Karena tak ingin rakyatnya menjadi korban, ia pun percaya kepada janji mereka. Ia pun menari setiap minggu selama 5 tahun untuk membebaskan para sandera. Dan memang para sandera itu benar-benar dibebaskan. Namun Orochi dan Kaido tidak jadi meninggalkan negeri Wano dan mengingkari janji mereka. Bahkan Hyogoro yang merupakan bos Yakuza yang mendukung klan Kozuki ditangkap dan istrinya juga dibunuh. Akhirnya Oden dan ke-9 samurainya pun bergerak ke Onigashima pada waktu senja dan berniat untuk memenggal kepala Kaido dan juga anak buahnya. Dan dari sinilah para pengikut Oden ini nantinya disebut sebagai Akazaya Kunino Otoko atau 9 samurai sarung pedang merah. Mereka di sini juga dibantu oleh Shinobu yang merupakan salah satu ninja dari keluarga Kozuki yang masih setia kepada keluarga Kozuki. Namun mereka di sini dihadang oleh Kaido dan juga para pasukannya yang memang udah mengetahui gerak-gerik mereka karena diberitahu oleh Kanjuro yang merupakan mata-mata. Akhirnya para samurai Oden pun bertarung mati-matian melawan pasukan Kaido dan juga para All-Star.
Sedangkan Oden sendiri berduel melawan Kaido. Oden di sini juga berhasil meninggalkan bekas luka pada bagian tubuh Kaido. Namun duel mereka di sini diganggu oleh Higurashi yang menyamar sebagai Momonosuke, yang menyebabkan Oden pun seketika lengah dan mendapatkan serangan telak dari Kaido. Meskipun setelah kejadian itu, Higurashi juga dibunuh oleh Kaido sendiri karena telah mengganggu duelnya dengan Oden. Sebelum Oden dan juga para samurainya berangkat, di sini Oden sempat meninggalkan surat wasiat kepada Toki. Jika ia kalah, maka orang yang akan mengalahkan Kaido akan muncul dalam 20 tahun. Sebelum dieksekusi, Oden di sini sempat memberikan Enma dan juga Ame no Habakiri kepada Toki, agar nantinya diserahkan kepada Hiyori dan juga Momonosuke. Hingga hari eksekusi pun tiba. Di sini Oden dan juga para samurainya akan direbus hidup-hidup menggunakan minyak. Oden di sini sempat meminta keringanan jika antara ia dan juga para samurainya ada yang bisa bertahan hidup selama batas waktu yang ditentukan oleh Kaido dan Orochi, maka ia meminta agar mereka dibebaskan. Kaido pun setuju dan diberi waktu selama 1 jam. Oden pun masuk ke dalam panci yang berisi minyak yang sudah sangat panas, sambil menahan ke-9 samurainya di atasnya. Di sini Shinobu yang sudah tidak tahan melihat cemoohan para warga yang diselamatkan oleh Oden, kemudian membongkar semua yang terjadi selama ini di balik layar. Kenapa Oden selama ini menari telanjang dan apa yang dijanjikan oleh Orochi namun tidak ia tepati. Setelah mengetahui kebenarannya dari Shinobu, para warga Wano yang sebelumnya itu mencaci maki Oden, kemudian berbondong-bondong datang untuk meminta maaf kepada Oden dan meminta Orochi untuk membatalkan eksekusinya. Namun tentu saja ditolak oleh Orochi. Oden di sini juga meninggalkan wasiat kepada para samurainya untuk membuka negeri Wano. Ia di sini juga menjelaskan bahwa dulu yang bertanggung jawab kenapa negeri Wano terisolasi dari dunia luar adalah klan Kozuki. Hal itu untuk melindungi negeri Wano dari sebuah kekuatan yang besar. Mungkin yang dimaksud di sini adalah pemerintah dunia. Ia di sini juga mengatakan tentang satu sosok yang sedang ditunggu oleh seluruh dunia. Orang itu akan lahir dalam 800 tahun, maksudnya 800 tahun dari ketika pesan itu ditulis atau disampaikan. Jadi sekitar 20 tahun lagi dari saat Oden dieksekusi. Akhirnya setelah berhasil menahan selama 1 jam, para samurai Oden pun dilempar oleh Oden dan mereka pun segera berlari menuju Kuri. Sedangkan Oden sendiri ditembak mati oleh Kaido dan jasadnya tenggelam di dalam minyak yang sudah direbus. Selama di perjalanan banyak yang terpisah karena menahan musuh, hingga akhirnya yang sampai di kastil dan bertemu dengan Toki, Hiyori dan juga Momonosuke hanya Kawamatsu, Kinemon, Kikunojo, Raizo dan juga Kanjuro. Toki kemudian mengirim Kinemon, Momonosuke, Kiku, Raizo, dan juga Kanjuro ke masa depan, atau lebih tepatnya 20 tahun ke masa depan. Sedangkan Hiyori di sini dititipkan ke Kawamatsu. Toki juga tidak melompat ke masa depan, namun ia menyampaikan kata-kata terakhirnya sekaligus ramalan tentang para pengikut Oden yang akan kembali di 20 tahun di masa depan. Toki pun kemudian mati dengan tertembak, dan Orochi pun mulai paranoid karena tidak berhasil menemukan satupun mayat dari pengikut Oden. Yang tetap tinggal dan tidak ikut pergi ke masa depan ada Shinobu, Ashura Doji, Denjiro, Kawamatsu, Nekomamushi, Inuarashi, dan juga Hiyori. Hiyori di sini juga kemudian berpisah dengan Kawamatsu, karena jika ia terus bersamanya maka Kawamatsu pasti akan mati karena terus memberikan makanannya kepada Hiyori. Yang akhirnya Hiyori pun bertemu dengan Denjiro yang saat itu sudah memakai nama Kyoshiro. Setelah ia gagal melindungi Oden dan juga keluarga Kozuki yang merupakan tuannya, ia pun frustasi hingga wajah dan juga rambutnya berubah sampai tidak bisa dikenali. Ia nantinya juga menjadi bos Yakuza pengganti Hyogoro. Hiyori yang kemudian bertemu dengan Denjiro kemudian dibesarkan oleh Denjiro. Ia juga diberi nama samaran yaitu Komurasaki, yang saat dewasanya ia bekerja sebagai oiran. Kyoshiro juga diam-diam mencuri harta orang-orang kaya di ibu kota untuk dibagikan ke warga-warga yang miskin, terutama di kota Ebisu. Para warga Wano pun menyebut orang misterius yang bagikan uang itu sebagai Ushimitsu Kozo. Dan karena sering beraktivitas di malam hari, akhirnya membuat si Kyoshiro itu pun sering mengantuk dan mendapat julukan Kyoshiro si tukang tidur. Sedangkan Kawamatsu setelah terpisah dengan Hiyori, ia pun kemudian menjarah makam para samurai untuk mengumpulkan katana mereka demi pertempuran 20 tahun mendatang. Ia juga dibantu oleh Onimaru yang merupakan rubah yang dulu merupakan pengikut dari Daimyo Ringo Shimotsuki Ushimaru. Meski awalnya ditentang oleh Onimaru, pada akhirnya Onimaru pun membantu Kawamatsu. Sedangkan Ashura Doji kemudian menyamar dengan nama Sutenmaru dan menjadi pemimpin pencuri Atamayama. 10 tahun setelah kematian Oden, Ashura Doji juga menjadi saksi para warga Wano yang sudah tidak tahan menunggu kembalinya para pengikut Oden, yang kemudian mereka pun menyerbu Onigashima namun berakhir dengan tragis. Nah, karena Kiku, Kinemon, Kanjuro, Raizo, dan juga Momo terlempar ke masa depan, mereka tidak bertambah tua sedikit pun. Sedangkan rekannya yang lain di sini tetap bertambah usia, seperti Nekomamushi, Inuarashi, Shinobu, Ashura Doji, Izo, Kawamatsu, Denjiro, juga Hiyori. Setelah kalah telak dari Kaido, Luffy pun dibawa ke penjara Udon. Di sana ia kebetulan bertemu dan satu sel penjara dengan Eustace, Captain Kid. Mereka pun menggunakan hukuman mereka selama di penjara sebagai sarana latihan untuk memperkuat diri. Di sisi lain, ketika Shinobu dan Nami mencari lokasi senjata dan berniat untuk mencurinya dari musuh, Sanji juga berjualan soba dan berhasil menarik cukup banyak peminat. Ya meski cewek semua sih di sini.
Sanji yang menyamar dengan nama Sangoro di sini juga sempat ribut-ribut dengan anak buah Kyoshiro. Ia juga sempat mendapatkan satu pelanggan anak perempuan yang bernama Toko, atau biasa dipanggil Oh Toko. Toko terlihat seperti anak yang periang, namun sebenarnya ia tidak bisa menunjukkan ekspresi yang lain karena memakan buah smile yang gagal. Di sini juga ditunjukkan iring-iringan Oiran Komurasaki yang sedang menuju ke tempat Orochi. Yang sebenarnya ia merupakan adik perempuan dari Momonosuke, yaitu Kozuki Hiyori. Tak hanya Komurasaki, di sini Robin juga diundang ke tempat Orochi. Sedangkan Carrot dan juga para suku Ming lainnya mencuri bahan makanan dan berusaha untuk memancing konflik antara para pencuri Atamayama dengan bajak laut binatang buas, agar nantinya Asura Doji mau bergabung dengan mereka di pertempuran akhir. Meski awalnya Asura Doji agak susah untuk diajak, namun akhirnya ia tetap ikut di pertempuran akhir. Sementara Franky gagal untuk mendapatkan blueprint Onigashima yang ternyata malah ada di Kuri, yang tak lain tak bukan blueprint itu ada di tangan Asura Doji. Sementara itu Zoro yang menghilang di sini berhasil menang taruhan berulang kali. Bahkan ia bertemu dengan Tonoyasu yang belakangan diketahui yang merupakan ayah Toko, ayah angkat sih lebih tepatnya, yang memiliki nama asli Shimotsuki Yasuie. Di kota Ebisu, Zoro juga melihat banyak orang yang tertawa terus-menerus tanpa henti, yang sejatinya mereka adalah korban yang memakan buah smile yang gagal. Sementara itu di tempat Orochi tampak ada CP0 yang sedang berusaha menegosiasi untuk membeli senjata dari Orochi dan juga Kaito. Karena sekarang tidak ada lagi Doflamingo yang menjadi perantara antara mereka, maka mereka harus menemui Orochi dan juga Kaito secara langsung. Malamnya atau menjelang malamnya di kastil Orochi, Orochi pun mengadakan pesta. Sedangkan di tempat lain, Sanji yang sebelumnya membuat masalah dengan anak buah Kyoshiro, di sini terpaksa harus bertarung dengan salah satu Tobiropo, yaitu Paikwan. Tobiropo sendiri merupakan 6 orang terkuat di antara para petinggi, yang mana mereka semua memiliki kemampuan Devil Fruit tipe Zoan, bahkan tipe Zoan kuno. Karena Sanji tidak tega melihat kehancuran yang dilakukan oleh Paikwan, ia pun memutuskan untuk menghadapinya, dan disinilah untuk pertama kalinya ia menggunakan Raid Suit miliknya. Bahkan di sini dengan menggunakan Raid Suit Stitch Black miliknya, Sanji bisa transparan atau tidak terlihat. Tak hanya itu, ia juga bisa menggunakan semua teknologi pendukung yang ada di dalam Raid Suit miliknya. Sanji pun berhasil mengajar Paikwan dan kemudian kabur. Sebenarnya di sini ada Hawkins dan juga Drake, cuman mereka nggak ketemu Sanji pas di momen ini. Di tempat lain, Big Mom dan anak-anaknya yang mendaki air terjun menuju ke negeri Wano kemudian dijatuhkan oleh King yang menyebabkan dirinya tenggelam ke laut dan nantinya terdampar di pantai. Sebenarnya sebelum Luffy dan kawan-kawannya itu tiba di Wano, pas di perjalanan lebih tepatnya, di koran itu udah termuat tentang berita bahwa Big Mom ingin mengajak Kaito bekerja sama. Tapi karena halaman korannya itu disobek sama Sanji sama Chopper, jadi ya akhirnya nggak bisa dibaca. Di sisi lain di kastil Orochi, di sini Robin berhasil menyusup karena ia kan diundang sebagai geisha di sana. Bersamaan dengan itu, Nami, Shinobu, dan Brook juga sama-sama sedang menyusup ke sana. Namun Robin di sini berhasil ketahuan oleh para ninja bawahan dari Orochi, yaitu Oniwa Banshu. Untungnya yang ketangkap di sini hanyalah cloningnya. Tak lama setelah itu, si Toko pun tidak bisa menahan tawa karena ia mendengar ketakutan Orochi kepada para samurai klan Kozuki yang akan kembali membalas dendam padanya. Juga karena ia mendengar perbincangan orang-orang di belakang Orochi yang menertawakan ketakutannya si Shogun sebenarnya. Akhirnya ia pun tertawa terbahak-bahak dengan sangat keras hingga Orochi pun marah dan berniat untuk membunuhnya. Namun di sini Orochi dihentikan oleh Komurasaki. Untuk menyelamatkan Hiyori atau Komurasaki, Kyoshiro pun menebas Komurasaki dan berhasil memalsukan kematiannya. Jadi Kyoshiro di sini selalu meminta Hiyori untuk membawa kantong darah palsu untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang gawat. Di sini Kyoshiro juga mengambil selembaran yang berisi tanggal pertempuran akhir yang terjatuh dari Komurasaki. Orochi yang termakan amarah pun berusaha membunuh Toko. Di sini Robin berusaha untuk melindunginya. Yang akhirnya dengan bantuan Nami dan Brook mereka berhasil kabur dari kastilnya Orochi sambil membawa Toko. Mereka juga kemudian mengembalikan Toko ke tempatnya Kyoshiro. Sementara itu Chopper, Kiku, Momo, dan Tama tak sengaja bertemu dengan Big Mom yang saat itu sedang amnesia. Ia pun dibawa ke tempat Otsuru dan diberikan Oshiruko. Mereka kemudian bergerak menuju ke penjara Udon untuk membebaskan Luffy dan juga mencari Oshiruko. Di tempat berbeda, Nami, Robin, dan Shinobu yang sedang berada di pemandian air panas kemudian digerebek oleh Hawkins dan juga Drake. Untungnya Sanji pas ada di sana, mereka pun kemudian kabur dengan cara terbang. Di penjara Udon, Luffy juga bertemu dan membantu Hyokoro yang sudah sangat tua. Luffy dan Kid di sini juga pernah sempat mengajar salah satu sipir penjara yaitu Dobon. Namun di sini mereka berhasil lolos dari hukuman. Meskipun akhirnya karena Luffy mengajar Daifuku di depan banyak orang, akhirnya hukuman eksekusinya pun tidak bisa dihindari. Tak lama kemudian Queen pun datang ke penjara Udon dan memasukkan Hyokoro serta Luffy ke ring sumo. Sambil dipasangi kalung yang jika keluar dari ring itu, maka jeruji tajamnya akan keluar dan memenggal kepala mereka. Namun sebagai keringanan, di sini Queen melepas borgol batu laut yang dikenakan Luffy, sehingga Luffy pun bisa menggunakan kemampuan buah iblisnya dan juga bisa menggunakan haki.
Luffy memanfaatkan pertandingan sumo yang diadakan oleh Queen itu sebagai ajang untuk melatih Busoshoku Haki miliknya. Ia juga mengingat pesan Rayleigh agar menganggap Busoshoku Hakinya seperti zirah yang tak terlihat. Meskipun awalnya Luffy sempat kesulitan, akhirnya ia mendapat petunjuk dari Hyokoro. Di sini ia menggunakan Busoshoku Haki yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Rayleigh. Hyokoro juga mengatakan bahwa orang Wano menyebutnya sebagai Ryuo, yang berarti aliran sesuai dengan konsepnya, yaitu mengalirkan haki yang tidak terpakai ke suatu bagian tubuh tanpa memaksanya. Nah, di sini pas malam harinya, Hyokoro juga akhirnya mengetahui bahwa ternyata Raizo dan juga para samurai pelayan Oden masih hidup. Di sini Raizo juga dibantu oleh Karibo yang dulu sempat ditangkap oleh si Drake terus dipaksa untuk kerja paksa di penjara Udon. Nah, di sini posisinya si Eustace Captain Kid itu sudah melarikan diri meskipun nanti ia ketangkap lagi. Di tempat berbeda, di Ringo lebih tepatnya, si Zoro pun berhadapan dengan Gyukimaru yang sebenarnya adalah Onimaru yang sudah mengambil Shusui darinya. Onimaru di sini memakan buah iblis Hito-Hitonomi model Onyuto yang membuatnya bisa berubah kayak semacam yokai biksu besar gitulah. Tak lama setelah itu, Zoro pun melihat satu wanita yang tengah berlari sambil menggendong satu anak kecil yang tak lain tak bukan adalah Hiyori yang sedang berlari sambil membawa toko. Mereka di sini sedang dikejar oleh Kamazo si pembantai yang sebenarnya ia adalah killer, orang kepercayaan dari Eustace Captain Kid. Killer di sini posisinya udah memakan buah iblis Mel yang gagal yang diberikan oleh Orochi, sehingga ia tidak bisa berhenti tertawa. Setelah membuat kesepakatan dengan Hiyori, Zoro pun membantu Hiyori dan berhasil mengalahkan Killer. Namun ia di sini kemudian pingsan. Setelah kejadian itu, Zoro pun kemudian dirawat oleh Hiyori dan juga Toko di sebuah gubuk. Mereka juga berhasil mendapatkan banyak bahan makanan karena banyak sesaji yang ditaruh di depan gubuk tempat mereka bersembunyi. Di sini juga menjadi momen ketika Hiyori pertama kali mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya sebagai adiknya Momonosuke. Ia pun kemudian menjelaskan kejadiannya kepada Zoro hingga Zoro pun akhirnya mengerti kenapa adiknya Momonosuke sekarang udah dewasa. Di sini mereka juga sempat tidur di satu tempat yang sama. Sementara di tempat Law dan juga kawan-kawannya, di sini Shinobu menuduh bahwa anak buah Law yang sudah tertangkaplah yang telah membocorkan informasi mereka kepada musuh. Padahal yang bocorin sebenarnya ada di dekatnya dan bukan anak buahnya Law, tapi si Kanjuro. Di sini mereka juga sempat bertemu dengan Tonoyasu atau Yasuie, tapi Shinobu di sini tidak menyadari bahwa itu adalah Yasuie. Setelah kejadian itu, Tonoyasu atau Yasuie yang tahu bahwa rencana mereka telah bocor, kemudian berpura-pura menjadi Ushimitsu Kozo dan sengaja membiarkan dirinya tertangkap. Ia juga nantinya memberikan tambahan tanda pada selembaran kertas yang diberikan kepada para sekutu klan Kozuki untuk mengubah lokasi titik pertemuan pada pertempuran akhir. Di sisi lain, Holdem dan juga para anak buah Kaido bentrok dengan Ashura Doji dan juga para anak buahnya di tempat persembunyiannya, karena mengira bahwa Luffy yang sudah mengajarnya adalah rekannya si Ashura Doji. Ia juga kemudian membakar Gunung Atama yang kemudian menyulut kemarahan Ashura Doji. Ashura pun kemudian menuju ke distrik Bakura. Kinemon dan Inuarashi yang menerima laporan tersebut kemudian segera menyusul Ashura ke kota Bakura. Sementara itu, Brook yang pergi ke wilayah Ringo tak sengaja bertemu dengan Zoro yang sedang ketiduran dengan Toko dan juga Hiyori. Setelah Brook bertemu dengan mereka, Brook pun memberitahu bahwa Tonoyasu akan dieksekusi. Sontak, Toko pun berlari menuju ke tempat eksekusi ayahnya. Ia pun dikejar oleh Brook, Zoro, dan juga Hiyori hingga mereka sampailah ke tempat eksekusi Yasuie atau Tonoyasu. Di sini juga ada Nami, Robin, Shinobu, Kanjuro, Franky, Sanji, dan juga Usopp. Di sini Hiyori dan juga Shinobu juga memberitahu kenapa beberapa warga Wano hanya bisa tertawa meskipun melihat saudara ataupun orang yang mereka kenal meninggal di depan mereka. Itu karena efek samping dari buah iblis Zoan buatan yaitu Smile. Yasuie di sini juga berusaha melindungi rencana Kinemon dan kawan-kawannya dengan mengatakan bahwa selembaran itu hanya ulah isengnya. Ia juga menambahkan 2 garis pada selembarannya untuk memberitahu perubahan rencananya. Ia kemudian dieksekusi dan ditembak mati di depan umum oleh Orochi. Di sini saat Toko maju untuk menolong ayahnya, ia juga hendak ditembak mati oleh Orochi. Untungnya di sini Zoro dan Sanji melindunginya dan terjadilah keributan besar. Zoro bahkan di sini sempat berniat untuk langsung memenggal kepala Orochi di tempat. Meskipun serangannya di sini berhasil dipentalkan oleh Kyoshiro yang waktu itu masih berpura-pura menjadi bawahannya Orochi. Sanji dan kawan-kawannya juga sempat bentrok dengan Drake dan juga para bawahan Orochi. Di sini Franky juga berhasil mengamankan jenazah Yasuie. Sementara di tempat lain, Law membebaskan anak buahnya dengan perjanjian bahwa ia akan menggantikan mereka dan Hawkins akan melepaskan pengaruh buah iblisnya dari tubuh anak buah Law. Di tempat Ashura, ia pun kemudian diberitahu kebenarannya oleh Kinemon bahwa merekalah yang mencoba untuk memicu konflik antara Ashura Doji dengan bajak laut binatang buas. Ia juga meminta Ashura untuk membantu mereka pada pertempuran akhir. Di sini Ashura pun kemudian menunjukkan kepada Kinemon dan juga Inuarashi kuburan para samurai yang gugur dalam penyerbuan ke Onigashima 10 tahun lalu. Ia juga menunjukkan kapal-kapal yang ia kumpulkan, meskipun agak rusak namun masih bisa diperbaiki dan pasti akan berguna untuk pertempuran akhir. Tak hanya itu, Ashura juga memberikan blueprint Onigashima kepada Kinemon dan juga Inuarashi. Sementara itu di penjara Udon, Big Mom pun tiba. Ia kemudian mengamuk karena mendengar bahwa Luffy lah yang telah memakan semua Oshiruko. Untungnya Luffy di sini berhasil menggunakan level lanjutan dari Busoshoku Haki, yaitu dapat menghancurkan objek atau musuh dari dalam, meskipun secara tidak sengaja.
Dan dengan teknik inilah ia berhasil melepaskan kalung di lehernya dan juga di leher kakek Hyogoro. Hyogoro di sini juga menjelaskan bahwa yang bisa ia ajarkan kepada Luffy hanyalah haki atau Ryuo yang membalut tubuhnya dengan haki tersebut seperti zirah tak terlihat. Ia juga menjelaskan bahwa ada level di atas itu, yang mana jika ia terus berlatih, maka ia bisa sampai di level di mana hakinya bisa menghancurkan musuh dari dalam. Di sini Queen juga kemudian menyerang Big Mom menggunakan wujud dinosaurusnya yang malah itu mengembalikan ingatan Big Mom yang semulanya itu hilang. Namun untungnya di sini ia kemudian pingsan dan dibawa ke tempat Kaido oleh si Queen. Sementara itu terjadilah pemberontakan di penjara Udon yang dipimpin oleh Luffy bersama Hyogoro, Raizo, Kawamatsu, Kiku dan juga Chopper. Awalnya di sini para tahanan banyak yang ingin patah semangat karena ditembaki menggunakan peluru yang akan menyebarkan semacam virus dan karena sudah terlalu lama diperbudak. Namun setelah dibentak oleh Luffy dan mendengarkan orasi singkatnya, semangat mereka pun kembali tergugah. Luffy juga kemudian berhasil membuat para tahanan memberontak kepada para petugas sipir penjara. Meski begitu, Luffy juga terkena virus karena sempat menahan mereka yang terkena virus. Para tahanan yang awalnya itu takjub kepada sosok Luffy juga kemudian mempertanyakan kenapa mereka harus bekerja sama dengan Luffy yang seorang bajak laut. Akhirnya Luffy pun memaksa Momo untuk keluar dan Momo pun kemudian meyakinkan para tahanan Udon untuk bekerja sama dengan Luffy dan kawan-kawannya. Di sini Kid dan Killer juga ikut bebas. Setelah Luffy disembuhkan oleh Chopper, ia kemudian berlatih agar bisa menggunakan level lanjutan dari Bushoku Haki di bawah bimbingan Hyogoro. Tak hanya itu, para bos Yakuza yang merupakan bawahan Hyogoro di sini juga ikut dibebaskan. Mereka juga kemudian pergi untuk merekrut sekutu tambahan. Penjara Udon juga berhasil benar-benar diambil alih setelah Babanuki dan juga para gifters yang ada di sana diberi tangguh oleh Tama, yang membuat mereka kemudian menjadi sekutunya. Beralih ke tempat Zoro, di sini ia menantang kembali Gyukimaru untuk mengambil Shisui miliknya. Namun pertarungan itu terhenti saat Kawamatsu datang dan bertemu dengan Hiyori, yang pada akhirnya Onimaru atau Gyukimaru pun kemudian kabur. Di sini Kawamatsu juga sempat menjelaskan bahwa Ringo terkenal dengan ritual pemakaman abadi. Karena wilayahnya sangat dingin, jasad orang-orang yang terkubur di sini tidak akan membusuk meskipun sudah ratusan tahun. Ini juga menjelaskan kenapa jasad Ryuma masih lumayan utuh. Ryuma sendiri merupakan samurai legendaris dari negeri Wano. Konon dikatakan bahwa dialah yang menunjukkan kehebatan negeri Wano pada seluruh dunia dalam cerita One Piece. Ia juga menjelaskan bahwa di Ringo orang terlahir dengan katananya dan mati dengan katananya, yang mana katana mereka akan menjadi batu nisan mereka. Hiyori di sini juga meminta Zoro untuk mengikhlaskan Shisui agar pedang itu kembali ke negeri Wano. Sebagai gantinya, ia akan memberikan pedang Meito Enma yang merupakan salah satu dari 21 pedang Owazamono yang ia warisi dari ayahnya yaitu Kozuki Oden kepada Zoro. Hiyori di sini juga menjelaskan bahwa kakaknya yaitu Kozuki Momonosuke juga mewarisi satu pedang lagi dari ayahnya yaitu Meito Ameno Habakiri. Zoro pun kemudian menyetujuinya dan menerima Meito Enma. Di sini juga nampak Kiko mengembalikan Itai Kitetsu yang sempat dipinjam oleh Luffy. Ketika awal-awal Zoro menggunakan Enma, di sini ia sempat kesulitan karena pedang itu terus menyerap haki miliknya sesukanya. Tak hanya itu, ia juga menebas lebih dari apa yang diinginkan oleh Zoro. Di Wano sendiri, yang bisa menjinakkan pedang itu hanyalah Kozuki Oden. Di tempat lain, Law juga berhasil lolos dari tahanan, bahkan ia berhasil mengajar Hawkins di sini. Di sini, ia juga sengaja dibiarkan lolos oleh Drake. Kinemon juga kemudian menginformasikan kepada para rekannya bahwa Yasuye telah menambahkan 2 garis pada gambar ular di selembaran kertas tanda pertempuran akhir. Yang mana di sini Kinemon malah salah mengartikannya. Dari yang sebelumnya itu di Habu Minato karena ditambahkan 2 garis, harusnya berarti Hato, tapi malah diartikan Tokage Minato. Namun justru karena itu, Kanjuro pun memberikan informasi itu kepada Orochi. Untungnya para sekutunya yang lain paham bahwa yang dimaksud Yasuye adalah Hato atau dermaga. Luffy di sini juga terus berlatih tanpa henti, begitu pula Zoro yang juga terus berlatih agar ia terbiasa menggunakan Enma. Bahkan Luffy di sini nampak sudah bisa mengalirkan Bushoku Hakinya sesuka hati dan terlihat ia bisa menghancurkan batang pohon tanpa menyentuhnya. Di sini mereka juga berhasil mengumpulkan sekutu hingga mencapai jumlah 4.200 orang. Sedangkan pasukan musuh mereka dari bajak laut binatang buas ada 20.000 dan ditambah anak buah Orochi ada 10.000. Dengan kata lain, musuh mereka adalah 30.000 orang. Tak lama setelah itu, Momonosuke dan juga para pengikut Oden di sini berangkat terlebih dahulu menuju ke pelabuhan Tokage. Sebelum malam festival api, di sini Apu dan juga para numbers bajak laut binatang buas juga nampak kembali ke Onigashima. Di sini Apu dan juga para anak buahnya tidak melalui air terjun, tapi mereka melalui gua yang ada di balik air terjun, yang mana di ujung gua tersebut terdapat pelabuhan Mogura. Dan dengan itu mereka bisa dengan selamat masuk ke negeri Wano. Tentu karena Wano saat ini dikuasai oleh rezim Orochi, maka siapapun selain yang diizinkan oleh Orochi dan juga Kaido tentu tidak boleh masuk. Sementara itu di Onigashima, Kaido dan Big Mom yang awalnya bertarung bahkan berniat untuk saling membunuh, kini justru keduanya membentuk aliansi untuk mendapatkan One Piece. Kaido dan Big Mom sendiri dulu pernah berada dalam satu kapal yang sama, bahkan berada di kelompok bajak laut yang sama, yaitu bajak laut Rocks.
Mereka adalah para bajak laut yang dulu bertemu di Pulau Bajak Laut Hachinosu yang kini dikuasai oleh Teach. Kelompok bajak laut Rocks sendiri terbentuk demi memperoleh kekayaan, dan sampai sejauh ini nama anggotanya yang diketahui ada sang Kapten Rocks di Seaback, Kaido, Shirohige, Big Mom, Shiki, Kapten John, Ochoku, dan juga Silver X. Kelompok bajak laut ini terkenal sangat bengis, bahkan bisa bertarung sampai mati dengan rekan satu kapalnya sendiri. Mereka juga merupakan kelompok bajak laut yang menentang pemerintah dunia secara langsung dan sering berbuat kekacauan serta kerusakan di berbagai tempat. Namun yang membedakan mereka dengan Luffy dan kawan-kawannya jelas di sini bahwa mereka adalah kelompok bajak laut yang sangat ganas dan berbeda 180 derajat dengan Straw Hat Pirate. Terlebih lagi, ambisi dari sang kapten yaitu Rocks adalah untuk menjadi penguasa dunia. Ia juga sudah terlibat dengan terlalu banyak hal tabu dalam dunia One Piece, karena itu informasi tentangnya pun dihapus tanpa tersisa. Sampai 38 tahun yang lalu di sebuah pulau yang bernama God Valley, bajak laut Rocks pun dikalahkan oleh Monkey D. Garp yang bekerja sama dengan Goldie Roger. Yang mana setelah kejadian itu, bajak laut Rocks pun dibubarkan dan masing-masing anggotanya membentuk kelompok bajak lautnya sendiri seperti yang kita ketahui sekarang. Namun pulau yang menjadi tempat bersejarah di mana bajak laut Rocks dikalahkan itu kini sudah tidak ada di peta. Bahkan pulau itu menghilang tanpa jejak. Sengoku di sini juga mengatakan bahkan mungkin bagi seorang Roger sekalipun, Rocks adalah musuh terkuatnya. Di sini juga akhirnya terungkap nilai bounty dari para Yonko, yang pertama dari Marshal D. Teach atau Kurohige. Ia memiliki nilai bounty 2.247.600.000 peri. Lalu ada Shang si rambut merah yang memiliki nilai bounty 4.048.900.000 peri. Dilanjutkan dengan Charlotte Tinlin atau Big Mom yang memiliki nilai bounty 4.388.000.000 peri. Dan kemudian Kaido yang memiliki nilai bounty 4.611.100.000 peri. Di sini kita juga diperlihatkan bounty dari beberapa bajak laut legendaris seperti Edward Newgate atau Shirohige yang memiliki nilai bounty 5.046.000.000 peri, dan sang raja bajak laut Goldie Roger yang memiliki nilai bounty 5.564.800.000 peri. Di sini juga diceritakan kejadian setelah Reverie. Reverie sendiri selalu memicu insiden besar, itulah kata Monkey D. Garp. Namun pada pertemuan Reverie kali ini ada yang sedikit berbeda, karena pada pertemuan kali ini kedua raja dari kedua kerajaan yang pernah terkena imbas dari sistem Shichibukai, yaitu kerajaan Alabasta yang dipimpin oleh Cobra dan juga Dressrosa yang dipimpin oleh Riku, berdiri dan menyuarakan tentang usulan penghapusan sistem Shichibukai, yang akhirnya mayoritas suara pun setuju dan sistem Shichibukai pun dihapus. Setelah Shichibukai dibubarkan, Angkatan Laut pun kemudian bergerak dan mendatangi markas para Shichibukai untuk menangkap mereka. Namun tak hanya sampai di situ, beberapa saat sebelumnya, Moria juga sempat menyerang Pulau Hachinosu untuk merebut kembali Absalom. Namun ia terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata kekuatan Absalom sudah berpindah ke Shiryu. Di sini Kurohige juga mengatakan tentang berita yang tertulis di koran, yaitu pada hari keempat Reverie, demi merebut kembali Kuma, para komandan pasukan revolusi dan juga kepala staf pasukan revolusi yaitu Sabo akhirnya bentrok dengan Admiral Fujitora dan juga Ryokugyu di Marijoa. Namun di sini masih ada sesuatu yang belum dijelaskan terkait sebuah laporan yang diterima Garp yang ada kaitannya dengan sebuah insiden yang berkaitan dengan kerajaan Alabasta. Tak hanya itu, di koran juga termuat berita tentang Sabo dan juga para komandan pasukan revolusi yang tak hanya mengejutkan para anggota pasukan revolusi, namun juga orang-orang yang mengenal Sabo seperti Dadan dan juga Makino. Di sini Kurohige juga memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan kapal. Ia juga mengatakan daripada melihat angkatan laut yang mengambilnya, lebih baik ia yang mengambilnya. Meskipun yang dimaksud di sini masih kurang jelas sih. Di sini juga akhirnya terungkap bahwa Drake sebenarnya adalah kapten pasukan rahasia SWORD dari angkatan laut. Ia juga nampak berkomunikasi dengan Koby di sini. Drake di sini juga memberitahu Koby bahwa ia melihat CP0 nampak di ibu kota bunga. Ia pun di sini bertanya-tanya, jangan-jangan pemerintah dunia memiliki hubungan dengan negara yang terisolir dari dunia luar dan dikuasai oleh bajak laut seperti negeri Wano. Ia di sini juga memberitahu Koby tentang aliansi Big Mom dan juga Kaido yang akhirnya terbentuk. Jadi berita tentang aliansi mereka juga baru diketahui oleh angkatan laut di sini. Pasti Drake ngabarin si Koby. Drake di sini juga terkejut tentang kekacauan yang sedang terjadi di luar Wano. Koby sendiri di sini sedang dalam perjalanan ke Amazon Lily untuk menangkap buah Hancock. Kembali lagi ke negeri Wano pada malam festival api setelah Orochi dan anak buahnya berangkat ke Onigashima. Malamnya di ibu kota bunga diadakanlah festival api yang meriah. Sementara di tempat Kinemon dan juga kawan-kawannya di pelabuhan Tokage, di sana tidak ada satupun kapal yang terlihat dan hanya puing-puing kapal yang sudah hancur. Ditambah cuaca di sana sangatlah buruk untuk berlayar, karena emang di tiap wilayah Wano itu kan iklim dan cuacanya berbeda. Namun Kinemon dan juga rombongannya di sini tetap berlayar menuju ke Onigashima dengan menggunakan kapal kecil sambil meninggalkan Momonosuke dan juga Shinobu di pelabuhan Tokage. Di tengah laut mereka pun kemudian saling curiga bahwa di antara mereka ada pengkhianat, dan disinilah Kanjuro akhirnya mengakuinya dan membongkar kebenaran bahwa ia adalah anggota klan Kurozumi, yaitu Kurozumi Kanjuro. Tak lama setelah itu anak buah Kaido pun datang menggunakan kapal perang untuk menenggelamkan Kinemon dan juga kawan-kawannya. Di sini Kanjuro pun kemudian ditebas oleh Kinemon yang termakan amarah. Namun ternyata yang ada di kapal itu hanyalah lukisan yang dibuat oleh Kanjuro.
Sementara Kanjuro yang asli ada di pelabuhan Tokage, ia pun kemudian mengikat Shinobu dan menyandera Momonosuke. Namun tak disangka di sini Luffy, Kid, dan Law tiba-tiba muncul lengkap dengan anggota kru mereka. Kapal Luffy sendiri memang sempat dilempari peledak oleh bajak laut Kaido. Namun ternyata peledak itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan Saniko dan hanya berhasil merusak layar kapalnya. Untungnya di sini Saniko langsung diperbaiki oleh Franky. Luffy, Kid, dan Law di sini juga sempat menenggelamkan satu kapal perang milik Kaido yang tak lama setelah itu Kyoshiro pun muncul dan mengungkap identitasnya bahwa ia adalah salah satu dari samurai Oden yaitu Denjiro. Kinemon baru mengetahui dan yakin bahwa yang ada di hadapannya adalah Denjiro saat ia mengingatkan Kinemon tentang tragedi babi hutan yang mengamuk di ibu kota bunga gara-gara ulahnya yang akhirnya dihentikan oleh Kozuki Oden. Dan kebetulan yang mengetahui kebenaran itu hanyalah Denjiro. Ia di sini juga membawa pasukannya dan juga pasukan yang dikumpulkan oleh Kinemon dan juga rekan-rekannya bersama Hyokoro dan juga anak buahnya. Maka total pasukan mereka sekarang ada 5.400 orang. Di sini Denjiro juga mengatakan trik yang dilakukan Kinemon sangatlah cerdas. Ia berpikir bahwa Kinemon pasti sengaja memberikan makna palsu kepada rekan-rekannya untuk mengantisipasi adanya pengkhianat, yang harusnya itu bermakna Hato atau dermaga, malah diartikan Tokage atau kadal, karena ditambah 2 garis kan jadi mirip kayak kadal. Jadi sama Kinemon diartikan titik pertemuan akhirnya yang direvisi oleh si Yasuie ada di Tokage Minato, yang akhirnya sang pengkhianat yaitu Kanjuro benar-benar termakan jebakan Kinemon. Padahal Kinemon benar-benar ngira bahwa arti dari simbol yang ditambah oleh Yasuie itu adalah Tokage Minato. Tapi justru karena salah tafsir, rekan-rekannya di Hato atau di dermaga jadi aman. Kanjuro pun kemudian menuju ke Onigashima untuk memberitahu Orochi sambil menyandera Momonosuke. Di sini juga Jinbe akhirnya berhasil menyusul Luffy dan kawan-kawannya dan berhasil menghancurkan satu kapal perang Kaido. Ia juga datang untuk membantu pertempuran akhir di Onigashima. Beberapa saat setelah itu, para samurai pun kemudian melakukan rapat strategi di kapalnya Law. Kinemon pun kemudian menjelaskan strateginya bahwa mereka akan berusaha menghindari gerbang depan yang dijaga ketat dan berpencar melalui jalur gunung yang ada di sisi kanan dan kiri. Lalu kemudian mereka akan menyelinap melalui pintu belakang dan menyerang Kaido secara mendadak. Namun Denjiro yang lagi-lagi berekspektasi terlalu tinggi kemudian menanyakan rencana yang sesungguhnya pada Kinemon, karena ia mengira bahwa rencana itu adalah rencana palsu yang Kinemon siapkan untuk menjebak Kanjuro. Di sini Law kemudian memperbaiki rencana Kinemon. Ia menggunakan Luffy dan Kid sebagai umpan karena ia tahu mau diatur seperti apapun rencananya, mereka berdua pasti akan menerjang langsung dari depan. Kemudian seperti rencana awal, tim yang lain akan membagi menjadi 2, yaitu melalui sisi kanan dan kiri Onigashima. Tapi yang lewat kedua jalur itu juga adalah umpan. Sedangkan para samurai sarung pedang merah akan lewat laut dan mengitari Onigashima kemudian menyelinap lewat jalur belakang, yang mereka di sini juga akan dibantu oleh Law dan juga anak buahnya. Setelah mendengar penjelasan Law, mereka pun mantap, lalu Kinemon dan Denjiro kemudian memimpin kedua regu yang menjadi umpan bersama Hyokoro dan juga yang lainnya. Sementara Ashura dan juga para samurai sarung pedang merah lainnya ikut bersama Law di kapal mereka. Sementara itu, Luffy dan krunya yang sudah maju lebih dahulu kemudian langsung meratakan penjagaan di gerbang Tori, yang kemudian para samurai pun menerjang maju dengan disusul oleh Luffy dan kawan-kawannya. Sementara di Onigashima sendiri, para anggota bajak laut binatang buas dan juga para anak buah Orochi tengah berpesta pora. Di sini ke-6 Tobiropo juga dikumpulkan. Ada Pac-Man, Ulti, Black Maria, Usu, Sasaki, dan juga Drake. Mereka di sini berkumpul karena mereka dipanggil oleh Kaido, menurut info yang mereka dengar. Tapi aslinya yang memanggil mereka adalah King. Meskipun alasan King memanggil mereka sebenarnya juga ada kaitannya sama si Kaido sih ujung-ujungnya. Saat para bajak laut dan juga para samurai bergerak menuju ke Onigashima, Law dan krunya serta beberapa anggota samurai sarung pedang merah kemudian menyelam dan bergerak menuju ke belakang Onigashima. Sesampainya di Onigashima, Usopp pun langsung menidurkan beberapa anggota Kaido yang berjaga di depan, yang kemudian disusul dengan para samurai yang menenggelamkan kapal mereka. Mereka di sini sudah siap untuk menang atau mati di pertempuran di Onigashima. Kinemon kemudian mengubah penampilan para sekutunya menjadi seperti bajak laut binatang buas agar lebih mudah dalam menyusup. Di sini Kid dan rombongannya serta Luffy dan kawan-kawannya juga ikut menggunakan outfit yang sama agar lebih mudah dalam menyusup. Luffy di sini juga kemudian mengikuti Kid, padahal pasti si Luffy yang bakal bikin keributan. Tak lama setelah itu Zoro juga ngikutin Luffy untuk menghentikan si Luffy, padahal pasti dia bakalan nyasar. Dan bener aja di sini Luffy langsung kepisah sama si Kid dan Zoro langsung kepisah sama si Luffy. Di sisi lain, Kanjuro yang masih dikira musuh langsung membunuh para bawahan Kaido yang menghalanginya agar ia bisa ke tempat Orochi. Di sini Kinemon dan Denjiro sudah bergerak lebih dahulu melewati sisi kanan dan kiri Onigashima. Franky pun kemudian bergerak bersama Brook mengendarai Kurosai FRU-4, sedangkan Usopp, Chopper, Shinobu, Nami, dan Carrot menggunakan Brachio Tank nomor 5, dan juga ada Sanji di atasnya sih sebenarnya numpang di atap. Sementara si Jinbe dan juga Robin jalan kaki. Di sini juga nampak Yamato anak Kaido yang menyadari kedatangan para anggota topi jerami. Oh iya, Yamato ini cewek bukan cowok ya. Di tempat Kaido, Tobi
Roppo yang dipanggil oleh Kaito akhirnya mengetahui bahwa yang memanggil mereka sebenarnya adalah King. King di sini memanggil mereka untuk membantu Kaito mengatasi masalah yang sedang terjadi. Kaito pun kemudian memanggil Bao Hang. Ia pun kemudian membacakan schedule hari ini yang salah satunya berisi tentang sebuah pengumuman yang sangat penting yang akan diumumkan oleh Kaito nanti. Ia pun kemudian meminta para topi Roppo untuk mencari Yamato karena itu ada kaitannya dengan Yamato. Dengan imbalan bahwa siapapun yang bisa membawanya akan mendapatkan kesempatan untuk menantang para All-Star yang ia pilih. Yang mana kalau anggota topi Roppo itu berhasil menang, maka ia akan menggantikan posisinya. Jadi emang beberapa topi Roppo seperti Husu sama Sasaki itu emang lebih cenderung gak pengen diperintah sama para All-Star dan ingin menggantikan posisi mereka. Sementara di depan panggung pesta, Luffy dan juga Zoro yang melihat banyak makanan yang dibuang-buang kemudian merasa kesal dan mengajar anak buah Kaito dan terjadilah keributan. Queen dan Apo di sini juga langsung menyadari bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Luffy dan Zoro. Queen di sini juga mengumumkan bahwa hari ini ia akan menyingkirkan salah satu topi Roppo. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk memperebutkan posisi itu. Sementara itu Luffy dan Zoro di sini sempat terkena serangan Apo karena saat itu mereka belum mengerti cara kerja dari serangan Apo. Mereka pun hanya bisa menjauh sambil berusaha menghindari serangannya, yang akhirnya mereka berdua pun membongkar penyamaran mereka. Di sini Kid yang mengetahui bahwa Apo ada di dekatnya kemudian menyerangnya secara mendadak karena telah mengkhianati aliansi mereka. Namun mereka di sini dibuat terkejut oleh serangan salah satu numbers milik Kaido yaitu Hacha. Luffy, Kid, Zoro, dan Killer juga kemudian menuju ke kastil. Di sini Killer juga memberitahu mereka tentang cara kerja dari serangan Apo. Dan juga salah satu cara untuk mengantisipasi serangannya yaitu dengan menutup telinga agar tidak mendengar suara yang ia buat. Sementara itu tim Kinemon melintasi Yukaku atau distrik remang-remang. Di blueprint Onigashima yang mereka dapatkan, bangunan itu tidak ada. Mungkin karena blueprintnya udah terlalu lama, jadi udah ada beberapa perubahan. Distrik remang-remang ini merupakan kediaman dari salah satu topi Roppo yaitu Black Maria. Sanji yang mengetahui di hadapannya ada distrik remang-remang langsung otomatis kesedot ke sana. Yang kemudian ia disusul oleh Nami, Shinobu, dan Carrot yang juga menyelinap masuk ke distrik remang-remang. Di sini hampir seluruh anak buah Kaido dan Orochi meninggalkan distrik remang-remang setelah mendengar keributan yang dibuat Luffy dan kawan-kawannya. Dan di sini ketika Kinemon dan para pasukannya melintasi distrik remang-remang, suara langkah kaki mereka menarik perhatian Big Mom. Kinemon dan yang lainnya pun segera melompat dan bersembunyi, sementara Chopper dan Usopp malah macet dan berhenti tepat di depan Big Mom. Mereka pun kemudian dikejar oleh Big Mom dan berusaha kabur. Sementara itu, Nami, Carrot, dan Shinobu yang menyelinap masuk justru bertemu dengan Prometheus di sini. Sementara untuk tim Denjiro dan Hyokoro, ia bertemu dengan Sasaki. Sasaki dan Kyoshiro atau lebih tepatnya Denjiro cukup akrab. Karena itu, Denjiro pun berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk meringkus Sasaki menggunakan borgol batu laut. Di tempat lain, di air terjun lebih tepatnya, anak-anak Big Mom yang mulai mendaki air terjun di sini untuk kedua kalinya dijatuhkan dari air terjun, namun bukan oleh King, melainkan oleh Marco. Di sini Marco berhasil menyusul Nekomamushi dan Izo yang sudah berangkat ke Wano lebih dahulu. Kanjuro di sini juga berhasil sampai ke tempat Orochi, Kaito, dan Black Maria sambil membawa Momonosuke. Ia juga menginformasikan kepada Orochi bahwa ia telah ditipu oleh Kinemon. Sementara itu, Luffy yang terpisah dari Zoro juga kemudian bertemu dengan Pac One dan Ulti dan terjadilah pertarungan yang cukup sengit di sini. Bahkan Pac One sampai berubah ke wujud Spinosaurusnya dan Ulti sampai berubah ke wujud hybrid Pachycephalosaurusnya. Luffy yang agak kesulitan di sini hampir berubah ke wujud Gear 4, tapi ia kemudian ditolong oleh seseorang yang menggunakan topeng yang tak lain tak bukan ia adalah Yamato. Yamato pun kemudian menyerang Ulti menggunakan Raime Hake secara mendadak hingga ia pingsan. Ia kemudian bawa kabur Luffy dan berniat untuk bicara dengannya. Sementara di belakang Onigashima, Law dan juga para samurai Oden berhasil mendarat dengan selamat. Di sini mereka juga bertemu dengan Nekomamushi, Izo, dan juga Marco. Namun Marco kemudian pergi dulu untuk memeriksa sesuatu. Di sini Law pun kemudian berpisah dengan para samurai Oden karena ia berusaha untuk mencari Road Poneglyph. Tak lama setelah itu, para samurai Oden juga bentrok dengan Kanjuro dan juga para bawahan Kaito. Di sini Yamato membicarakan tentang kekagumannya kepada sosok Kozuki Oden. Ia juga menunjukkan buku jurnal Oden yang berhasil ia simpan dan ia pelajari. Yamato di sini juga menunjukkan wajahnya di depan Luffy. Di sini ia awalnya mengira bahwa para samurai Oden sudah meninggal. Karena itu ia berniat untuk meneruskan tekad mereka dan membuka negeri Wano. Ia juga meminta Luffy untuk mengizinkannya bertarung bersama mereka dan memintanya untuk memberikan tumpangan di kapalnya. Ia juga bercerita bahwa ia pernah bertemu dengan es di pulau ini. Karena itu ia bisa mengetahui tentang Luffy. Yamato sendiri sudah menunggu kedatangan Luffy selama bertahun-tahun. Di sini Yamato juga memberitahu alasan kenapa ia tidak pergi meninggalkan Onigashima karena di tangannya terdapat borgol yang akan meledak jika ia keluar dari pulau itu. Yamato sendiri membenci ayahnya karena telah mengajarnya sedari kecil. Ia juga menentang keinginan Yamato yang ingin menjadi seperti Oden. Di sisi lain, Nami dan Carrot di sini berhasil tertangkap oleh Big Mom. Tapi di sini mereka berhasil membiarkan Shinobu kabur untuk menolong Momo. Bersamaan dengan itu, Kaido pun mulai mengumumkan agenda mereka, mulai dari aliansinya dengan Big Mom untuk mendapatkan One Piece dan
bersenjata kuno sebagai respon dari pergerakan pemerintah dunia yang sudah menyingkirkan Shichibukai dan demi mewujudkan dunia kekerasan yang mereka inginkan. Di sini Kaito juga akhirnya mengungkapkan pengumuman penting yang ia sebutkan sebelumnya, bahwa ia berniat untuk memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga dan membuat lebih banyak orang melakukan kerja paksa, yang pada akhirnya negeri Wano pun akan lenyap dan menjadi tanah tanpa hukum sekaligus berganti menjadi Onigashima baru, dengan Yamato sebagai shogunnya. Di sini pula Orochi pun kemudian ditebas oleh Kaito di depan seluruh anak buahnya, juga di depan Momonosuke. Ia juga memberikan pilihan kepada para anak buah Orochi antara memberontak dan melawan bajak laut binatang buas atau bergabung dengan mereka. Yang di sini para samurai dan para ninja bawahan Orochi memilih untuk bergabung dengan bajak laut binatang buas. Di sini Luffy dan Yamato pun segera bergegas menuju ke tempat Momo. Begitu pula ke-9 samurai Oden. Mereka juga bergegas menuju ke sana setelah berhasil mengalahkan Kanjuro. Meskipun di sini Kanjuro belum mati. Luffy di sini juga memberitahu Yamato bahwa yang akan dieksekusi itu adalah Momonosuke, anak dari Oden. Ia juga mengatakan bahwa para pengikut Oden semuanya masih hidup. Yamato pun di sini sempat terkejut dan disusul dengan Luffy yang melepaskan borgol milik Yamato. Beberapa saat sebelum itu, Kaito pun sempat mengajukan pertanyaan kepada Momo agar ia menyebutkan namanya dengan lantang, karena ia tidak percaya anak kecil pengecut di hadapannya adalah anak dari Kozuki Oden. Kaito di sini juga mengatakan bahwa ia akan membatalkan eksekusinya jika ia bukanlah anak Oden. Tapi Momo yang teringat Luffy dan ayahnya kemudian mengatakan dengan lantang bahwa namanya adalah Kozuki Momonosuke dan ia adalah orang yang akan menjadi shogun negeri Wano. Tak lama setelah itu terjadilah ledakan akibat borgol Yamato yang dilepaskan oleh Luffy. Dan bersamaan dengan itu para samurai Oden pun menerjang maju secara mendadak dan menyerang Kaito tepat pada bekas luka yang diberikan oleh Oden. Mereka di sini juga bersama-sama mendorongnya hingga terjatuh ke bawah. Tak lama setelah itu kekacauan pun mulai terjadi di seluruh penjuru Onigashima karena para aliansi Luffy mulai mengamuk. Luffy di sini mengatakan bahwa ia datang untuk mengajar Big Mom, Kaito, Orochi dan para bawahannya. Tak hanya itu, Luffy di sini juga mengatakan bahwa ini akan menjadi perang besar-besaran. Mendengar itu, Kaito pun berubah ke wujud naga dan pergi ke atas Onigashima dengan diikuti oleh para samurai Oden. Di tempat berbeda, Marco dan Perospero yang awalnya bertikai akhirnya sepakat karena mereka sama-sama ingin menyingkirkan bajak laut binatang buas. Jadi Perospero di sini itu nggak setuju dengan aliansi Big Mom dan Kaito, awalnya sih gitu. Di atap Onigashima, para samurai Oden beserta para prajurit suku Ming terlibat bentrok dengan Kaito, Jack dan juga para anak buahnya. Di sini mereka juga memanfaatkan momen bulan purnama untuk berubah ke wujud sulong. Yamato yang sempat bertarung dengan ulti di sini juga berhasil memojokkannya kembali. Sementara itu Shinobu yang berusaha untuk membebaskan Momonosuke di sini sempat dikonangi oleh King dan dilempar hingga sempat tak sadarkan diri. Namun untungnya di sini Sanji berhasil menolong Momonosuke dan menyerahkannya pada Shinobu. Meski Sanji di sini sempat dipojokkan oleh si King. Luffy di sini juga sempat dipojokkan oleh Big Mom. Untungnya ia berhasil menghindari serangan yang dilancarkan oleh si Big Mom itu. Dan berkat serangan itu pula Sasaki pun di sini berhasil terbebas. Nami yang dikejar Big Mom di sini juga akhirnya terselamatkan oleh Brook dan juga Franky. Di sini berkat bantuan Jinbe dan juga Robin, Big Mom pun akhirnya berhasil dilempar keluar. Namun tak lama setelah itu para Numbers pun muncul sambil membawa Brachio Tank nomor 5 yang di dalamnya ada Usopp dan juga Chopper. Oh iya, para Numbers ini adalah produk gagal dari raksasa kuno yang Kaido beli dari Bang Hazard. Di sini Luffy juga memperkenalkan Yamato pada Momonosuke dan juga Shinobu. Namun karena Yamato yang ujuk-ujuk bilang bahwa dia adalah Kozuki Oden, jelas itu membuat Momo dan juga Shinobu malah makin ragu dan gak percaya, yang akhirnya mereka pun lari dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Sementara itu Luffy dan Zoro sempat gagal naik ke atap karena Queen. Namun di sini justru menjadi momen di mana seluruh anggota topi jerami berkumpul dan akan bertarung bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pertarungan di atap pun berlangsung sengit. Di sini Nekomamushi dan juga Inuarashi yang berubah ke wujud sulong akhirnya bertarung dengan Jack. Si Drake di sini juga berusaha menghasut Hawkins untuk berkhianat dari Kaito. Di sini Hawkins juga sedang memprediksi kemungkinan hidup dari seseorang hingga besok. Dan di sini ia mengatakan bahwa kemungkinan hidup dari orang itu hanya 1%. Tak lama setelah itu, King pun menghubungi semua Tobiropo. Ia meminta mereka untuk menghentikan pasukan musuh. Beberapa saat setelah itu, Husu pun mengajak Drake untuk menyingkirkan Queen. Namun ternyata di sini ia menjebak Drake. Mereka di sini juga mengetahui bahwa Drake lah yang membiarkan Law melarikan diri. Drake yang hampir putus asa kemudian teringat kata-kata Kobe tentang Luffy. Ia pun melempar granat ke arah Queen lalu berlari menuju ke tempat Luffy dan kawan-kawannya. Disinilah Luffy dan Drake secara bersamaan menghajar kedua Numbers. Drake pun di sini meminta Luffy untuk mengizinkannya bertarung bersama mereka. Luffy pun di sini mengizinkannya meski ditentang oleh Zoro, Jinbe dan juga Franky. Di sini Pac Man yang hendak menyerang Luffy diserang oleh Usopp terlebih dahulu, dan dari sinilah Nami dan Usopp dikejar-kejar oleh Pac Man dan juga Ulti. Sedangkan Franky berusaha untuk menggiring salah satu Numbers yaitu Hacha untuk menuju keluar. Di tengah pertarungan yang terjadi antara Drake dan juga Zoro, Apo malah berniat bermain-main dengan memanggil Numbers yang lain, yang kemudian ia malah berurusan dengan mereka berdua, dan malah akhirnya Apo lah yang membuat Drake dan juga Zoro bekerja sama.
Namun di sini Queen sudah mulai menggunakan peluru wabahnya. Mereka yang terkena peluru wabahnya pun berubah menjadi iblis es, yang mana mereka akan kehilangan kesadarannya serta kemampuan fisik mereka akan meningkat. Namun ia di sini menyerang secara random, jadi anak buahnya ataupun musuhnya semuanya diserang dan berubah menjadi iblis es. Sementara di tempat lain masih terjadi adegan kejar-kejaran antara Momo, Shinobu, dan Yamato. Di atas Onigashima, Jack berhasil ditumbangkan oleh Inuarashi dan Nekomamushi yang berubah ke wujud sulung mereka. Namun ia di sini diselamatkan oleh Kaido. Sementara Perospero yang bertemu dengan Big Mom akhirnya setuju dengan aliansi Big Mom dan Kaido, yang akhirnya terjadilah pertarungan antara Marco melawan Big Mom dan Perospero. Di sini Wanda dan Carrot yang menyadari keberadaan Perospero juga datang untuk membalaskan dendam Pedro. Kembali ke atas Onigashima, para samurai sarung pedang merah di sini bertarung mati-matian menghadapi Kaido. Dan setelah bekerja sama, di sini Kinemon, Denjiro, Asura dan juga Inuarashi berhasil melancarkan teknik Togen Totsuka sama seperti Oden di bekas luka Kaido yang dibuat oleh Oden. Namun Kaido di sini hanya terjatuh dan tidak terluka terlalu parah. Bahkan serangan mereka terlalu dangkal untuk membuka luka lama yang dibuat oleh Oden. Di sini Kiku juga terkena serangan Kaido hingga satu lengannya putus. Sementara itu festival api di negeri Wano berlangsung dengan meriah di berbagai wilayah. Meskipun di depan Orochi mereka nampak loyal, sebenarnya hati para penduduk di sini tetap setia kepada para klan Kozuki. Nah oke, itu dulu untuk alur cerita dari One Piece Arc Wano yang part 1. Dan oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa.